Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi federated learning menggunakan TensorFlow Federated. Nah, untuk TensorFlow Federated yang saya gunakan merupakan TensorFlow Federated versi 0,87 dengan tambahan server level differential privasi aggregator untuk menjalankan differential privasinya. Kemudian dataset yang dipakai merupakan dataset dari tiga institusi. Yang pertama dari Dinsos, yang kedua dari Dukcapil, dan yang ketiga dari Kemenkes. Dan dari dataset tersebut, masing-masing datasetnya itu memiliki 1.500 data. Dan kemudian dari data-data tersebut, saya menambahkan beberapa aturan untuk melakukan labeling yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang berada dalam posisi tersebut itu layak mendapatkan subsidi atau tidak. Oke, mungkin kita bisa langsung ke code-nya aja. Nah, sebelumnya kita masuk ke WSL-nya terlebih dahulu. Aduh, sabar. Kita terminal aja. Oke, kita masuk ke WSL terlebih dahulu. Kita masuk ke WSL, kita masuk ke environment-nya. Masuk ke environment-nya. Oke, setelah itu kita tinggal jalankan programnya. Nah, sebelum kita jalankan, mungkin ada beberapa hal yang harus aku jelaskan. Yang pertama, ini load CSV, di mana pertama-tama itu kita akan melakukan load data CSV untuk ketiga institusi yang sudah kita buat dengan menerapkan fungsi load or file, di mana itu berfungsi untuk memastikan bahwa file yang akan kita gunakan itu memang tersedia. Dan kalau memang tidak ada, maka akan langsung muncul error. Dan kemudian setelah itu dataset yang disimpan, dataset yang sudah ada itu kita simpan ke variabel Dinsos, Dukcapil, dan Kemenkes untuk dilakukan proses selanjutnya. Sebelumnya kita akan melihat isi dari dataset dari ketiga dataset yang ada. Ini ada contoh isinya. Di dalamnya ada jumlah tanggungan, penghasilan, dan kondisi rumah. Itu buat Dinsos. Kemudian yang Dukcapil itu ada umur, status pekerjaan, dan status pernikahan. Ini buat Dukcapil. Kemudian yang di Kemenkes itu ada penyakit riwayat penyakit, status gizi, tinggi, dan berat. Oke, mungkin next ke aturan labeling. Nah, di mana setelah kita melakukan pengloadan buat masing-masing CSV-nya, kita menerapkan aturan-aturan labeling, di mana kita mendefinisikan aturan untuk memberi yang bertujuan untuk memberikan label layak subsidi. Contohnya pada Dinsos, itu aturannya itu mempertimbangkan jumlah tanggungan, penghasilan, dan kondisi rumah. Kemudian pada Dukcapil, aturan itu mempertimbangkan umur, status pekerjaan, dan status pernikahan. Kemudian, sedangkan di Kemenkes, aturan itu mempertimbangkan riwayat penyakit, status gizi, dan nilai BMI. Kemudian, dari aturan-aturan tersebut, hasil labeling ini ditambahkan sebagai kolom baru, yaitu like subsidi pada masing-masing dataset nantinya. Oke, kemudian sebelumnya kita akan melihat aturan-aturan yang ada di oke. Ini adalah aturan-aturan yang kita gunakan untuk melakukan pemrosesan, di mana yang pertama itu dinsos, terdapat ada tiga kolom, jumlah tanggungan, penghasilan, kondisi rumah, dan aturan layak subsidi satu, yaitu aturan yang menyatakan bahwa orang tersebut itu layak mendapatkan subsidi. Yang pertama kita lihat dari kondisi ekonomi, di mana jika penghasilannya kurang dari 2 juta, maka dia langsung layak mendapatkan subsidi. Kemudian jika penghasilannya 2 juta sampai 3.500.000, jika penghasilannya di antara 2 juta sampai 3.500.000 dan jumlah tanggungannya
lebih dari 4, maka dia akan mendapatkan layak subsidi juga. Kemudian faktor yang kedua kita lihat dari kondisi rumah, di mana jika kondisi rumahnya itu ada tiga. Yang pertama tidak layak, semi permanen, dan sangat sederhana, dan penghasilannya itu kurang dari 5 juta, maka dia bisa dikatakan layak subsidi. Kemudian ada kombinasi, dan kombinasi antara eh, kondisi ekonomi dengan kondisi rumah. Dan jika jiwa tanggungannya itu lebih dari 5 dan penghasilannya kurang dari 6 juta, maka dia akan tetap layak, walaupun rumahnya bisa dikatakan permanen. Kemudian aturan yang menghasilkan seseorang itu tidak layak mendapatkan subsidi, yaitu penghasilannya itu lebih dari 6 juta dan jumlah tanggungannya itu kurang dari 2, serta kondisi rumahnya layak, itu tidak mendapatkan subsidi, serta aturan kedua, yaitu penghasilannya lebih dari 8 juta, maka dia akan secara langsung otomatis tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Kemudian, untuk yang kedua, mengenai Dukcapil, Dukcapil terdapat 3 kolom juga. Yang pertama umur, status pekerjaan, dan status pernikahan. Di mana aturan layak subsidinya itu kita patokan berdasarkan 4 faktor. Yang pertama usia. Jika umurnya itu lebih dari 65, maka dia otomatis layak karena dia bisa, karena umur tersebut bisa dikatakan sebagai kategori lansia. Kemudian di dalam status pekerjaan, jika status pekerjaannya pengangguran, buruh, pekerja informal, maka uh, itu bisa dikatakan layak, dan jika status pekerjaannya berusaha tapi umurnya lebih dari 55, maka bisa dikatakan mendapatkan layak subsidi juga. Kemudian mengenai status sosial, jika status pernikahannya itu cerai, janda, duda, dan status pekerjaannya itu bukan pegawai tetap, maka dia bisa dikatakan layak mendapatkan subsidi. Kemudian ada aturan kombinasi, di mana jika umurnya 40-60 dan status pekerjaannya buruh dan status pernikahannya menikah, maka dia layak. Karena jika ada tanggungan anak, jadi bisa kita gunakan sebagai aturan layak subsidi. Kemudian aturan untuk tidak layak mendapatkan subsidi. Yang pertama, kita bisa lihat dari status pekerjaannya. Jadi status pekerjaannya seperti pegawai tetap, PNS, karyawan tetap, dan umurnya itu antara 22 sampai 55, dan status pernikahannya menikah, maka dia bisa dikatakan tidak layak. Kemudian jika umurnya kurang dari 25 dan status pekerjaan berusaha, maka dia bisa dikatakan cukup untuk menghidupi hidupnya sendiri dan bisa dikatakan tidak layak dalam mendapatkan subsidi. Kemudian aturan yang ketiga dari Kemenkes itu memiliki 4 kolom, riwayat penyakit, terus gizi, tinggi, dan juga berat. Nah, gimana kita juga menerapkan HBMI dengan rumus berat bagi tinggi per 100 dipangkatkan 2, dan aturan layak subsidinya itu yang pertama kita lihat dari faktor kesehatannya, dan jika seseorang tersebut memiliki penyakit seperti kronis, jantung, asma, diabetes, disabilitas, maka dia bisa dikatakan otomatis layak mendapatkan subsidi. Dan juga jika riwayat penyakitnya hipertensi dan umurnya lebih dari 55, maka dia juga bisa dikatakan sebagai layak. Kemudian kita lihat dari status gizinya. Jika status gizinya kurang ataupun stunting, gizi buruk, maka dia bisa dikatakan uh, layak mendapatkan subsidi. Setelah itu, jika status gizinya itu baik, tapi badan BMI-nya itu kurang dari 18,5, maka dia juga bisa dikatakan mendapatkan layak subsidi. Kemudian kita ada beberapa faktor kombinasi juga. Jika BMI-nya kurang dari 17 dan atau BMI-nya lebih dari 35, itu bisa dikatakan layak subsidi kesehatan. Karena kalau kurang dari 17 bisa dikatakan severe underweight, serta kalau lebih dari 35 bisa dibilang obesitas berbahaya. Kemudian, jika riwayat penyakitnya ringan plus status gizinya baik, tapi BMI-nya kurang dari 19, maka bisa dikatakan borderline. Jadi tetap kita uh, menganggapnya sebagai layak mendapatkan subsidi. Kemudian mengenai yang tidak layak, itu status gizinya baik dan BMI-nya itu kurang antara 18,5 sampai 25 dan tidak ada penyakit kronis, maka dia dikatakan tidak layak mendapatkan subsidi. Kemudian jika seseorang tersebut BMI-nya normal plus sehat, maka dia otomatis tidak layak mendapatkan uh,
tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Jadi ringkasan yang bisa saya dapatkan ialah untuk resource kita akan fokus ke ekonomi, faktor-faktor yang akan fokus ke ekonomi dan juga kondisi rumah, serta dukcapil itu kita fokus ke fungsi faktor demografi, yaitu umur pekerjaan dan status sosialnya, serta Kemenkes itu kita fokus ke faktor kesehatan dan gizi, di mana include BMI serta penyakit. Kita balik lagi ke code-nya. Nah, ini kira-kira seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita menggunakan selanjutnya, kita akan melakukan pre-processing, di mana semua variabel numerik seperti penghasilan, umur, berat, dan tinggi akan diproses dengan min-max scaling global. Nah, setelah itu, variabel kategorikal seperti kondisi rumah, status pekerjaan, dan status gizi akan dikonversi ke dalam bentuk one hot encoding yang berdasarkan vocab global dan semua dataset. Dengan begitu, format dari tiga institusi akan menjadi konsisten. Nah, ini merupakan kodenya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam pembuatan dataset federated untuk TensorFlow federated, di mana data dibersihkan dan ditransformasikan. Jadi kita konversi ke bentuk TensorFlow dataset untuk dengan menggunakan fungsi TF2 dataset itu sendiri, dan masing-masing institusi kemudian dianggap sebagai satu klien dalam skenario federated learning. Jadi ada tiga klien di sini. Yang pertama Dinsos, Dukcapil, dan juga Kemenkes. Kemudian kita membuat model TFF-nya. Model TFF ini kita menggunakan neural network, di mana uh, dua, dua kita menggunakan dua hidden layer. Layer pertama berisi 64 neuron dan layer kedua itu berisi 32 neuron, dan satu output layer itu merupakan neuron sigmoid untuk klasifikasi biner layak atau tidak layak subsidinya. Kemudian kita masuk ke diferensial privasinya, di mana kita menggunakan server level diferensial privasi agregator. Bagian yang menurut saya paling penting itu ada di sini. Mengapa saya katakan demikian? Karena caranya menerapkannya itu dengan menggunakan Gaussian sum query dari TensorFlow privasi. Query ini tuh membatasi norm L2 dan menambahkan noise Gaussian sesuai parameter noise multiplier. Dan juga kemudian query-nya itu kita bungkus dengan differential privat, differential privat factory yang berasal dari TFF itu sendiri dan dipakai sebagai model agregator. Dengan cara ini diharapkan bahwa model hasil agregasi tiap ronde itu tetap menjaga privasi kontribusi dari masing-masing klien yang akan kita proses. Kemudian setelah itu kita akan melakukan training. Nah, training ini dilakukan dalam beberapa ronde, dan setiap ronde klien itu diambil secara acak sesuai parameter klien per round. Nah, pada video yang sudah saya lihat dari sebelumnya mengenai materi-materi yang ada, itu semua klien itu kita ikutkan di tiap ronde. Setelah itu, sistemnya akan mencetak matriks akurasi dan loss di setiap ronde agar bisa melihat performanya. Ini kemudian selanjutnya mengenai eksperimen noise multiplier, ya kita cuma melakukan eksperimen dengan berbagai noise multiplier mulai dari 0,01 sampai 1 yang berguna untuk membandingkan. Jadi tujuannya itu untuk melihat trade off antara tingkat privasi dan akurasi model, di mana semakin tinggi nilai noise multiplier-nya privasi lebih terjaga. Kemudian tetapi akurasinya itu bisa menurun. Kemudian setelah step selanjutnya itu merupakan plot hasilnya aja. Itu hasil akurasi di log step ronde, lalu diplot menggunakan Seaborn grafik menunjuk itu dalam bentuk grafik yang menunjukkan bagaimana kurva akurasi berubah untuk tiap nilai noise multiplier. Kemudian file grafiknya itu disimpan dengan nama tff.server difference privasi akurasi.png. Oke, kita akan mulai menjalankannya saja langsung. Oke.
Hmm. Nah, kalau untuk prosesnya, proses menjalankannya agak sedikit cukup lama karena harus bergantung berdasarkan banyak faktor yang ada. Tapi intinya itu di bagian noise-nya ini sangat berfungsi karena eh, dari noise list yang ada kita bisa melakukan perbandingan serta kita bisa melihat trade-off-nya antara tingkat privasi dan akurasi modelnya itu eh, sampai di mana dan seperti apa. Oke, kita menunggu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat versi TensorFlow yang kita gunakan dan juga bisa lihat versi TensorFlow Federated yang kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan yang pertama kita menggunakan noise multiplier 0,01. Oh ya, sebagai sebagai informasi tambahan bahwa tiap round kita akan tiap noise multiplier kita akan menggunakan masing-masing 5 round dan kita lihat dari 0,01 terlebih dahulu itu di round kelima itu di round pertama menghasilkan uh, tren akurasinya 74% dan di round kelima itu mendapatkan tren akurasinya 94%. Terus kemudian di noise multiplier 0,05 itu di round pertamanya mendapatkan tren akurasinya 0,75%. Kemudian di round kelima itu mendapatkan 0,94,47. Setelah itu kita lihat di 0,1 itu tren pertamanya itu di round pertamanya itu menghasilkan 0,75 0,79, kemudian di round kelimanya mendapatkan 0,95. Setelah itu di noise multiplier 0,5 kita mendapatkan dengan akurasi pertamanya itu 0,73 dan di round kelima mendapatkan 0,74. Kemudian dengan noise multiplier 1 kita di tren pertamanya kita mendapatkan tren akurasi 0,78 dan di round kelimanya mendapatkan 0,74. Kemudian adalah rata-rata akurasi per noise multipliernya di mana noise multipliernya itu 0,01 mendapatkan akurasi rata-ratanya 0,85, terus noise multiplier 0,05 mendapatkan akurasi rata-ratanya sama 0,85 juga, terus noise multiplier 0,1 mendapatkan akurasi 0, tren biner akurasi rata-ratanya itu 0,88, kemudian noise multiplier 0,5 itu mendapatkan tren biner akurasinya 0,77 dan noise multiplier 1 mendapatkan akurasi tren biner akurasinya 0,76. Nah, kita bisa lihat hasil plotnya di sini. Bisa kita lihat ini adalah grafiknya. Oke. Dari tiap round, dari round 1 sampai round 5 serta dari tren akurasinya dari 0,75 sampai 0,95. Dan kita bisa lihat yang paling tinggi ada di noise multiplier 0,1 dengan hampir sudah melebihi 0,95. Oke, mungkin jika sudah selesai kita menonaktifkan lagi
environment-nya, kemudian kita keluar dari BSL-nya. Sekian dari video yang saya buat, dan dari code yang saya buat ini saya mendapatkan kesimpulannya bahwa kita bisa sudah berhasil membangun pipeline dari federated learning menggunakan TensorFlow Federated 0,87 ditambah juga dengan server differential privasi agregator, dan eksperimen modul yang saya kerjakan ini kita bisa memperlihatkan bagaimana kita bisa menjaga privasi data antar institusi yang ada sambil tetap melatih model machine learning secara kolaboratif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa.